novel terbaru aku yang berjudul Metamorfosa Alvis Devitra. Dimana pada novel ini aku mengangkat tentang kisah perjalanan, kisah inspiratif seorang YouTuber, musisi asli Minangkabau ya readers ya. Dan juga kenapa aku bikin video ini, karena dari awal video itu tersebar, video yang durasinya bahkan nggak sampai 1 menit ya readers, kalau aku nggak salah tuh nggak sampai 1 menit. Terus ada tulisannya Alvis Devitra featuring Anggun Sanggita. Itu mulai banyak banget yang nanya. Ini pertama pertanyaannya tuh kayak, ini collab apa gitu. Terus banyak juga yang nanya, kok bisa gitu kan. Terus kamu tuh siapanya, banyak yang nanya kayak gitu. Dari orang yang kenal sama aku, kenal sama kita berdua, ataupun orang yang nggak kenal sama aku gitu kan, mulai nanya-nanya kayak gitu, kok bisa gitu ya. Nah jadi nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan aku jawab. Terus tapi setelah aku spoiler ya, aku akan spoiler dulu baru aku jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Pertanyaan-pertanyaan yang padahal sebenarnya aku tuh ngerasa aku nggak ada open Q&A, tapi aku akan tetap jawab di sini. Sebelumnya buat teman-teman readers yang suka sama video aku, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Terus jangan lupa juga buat nyalain tombol loncengnya biar teman-teman readers nggak ketinggalan sama video-video aku yang selanjutnya. Kita lanjut ya. Nah readers, jadi untuk pertama kali aku itu akan meng-spoiler dari Alvis Devitra ini yang dulunya adalah seorang Instagramable. Oh jadi ternyata si Alvis ini dulunya bukan YouTuber, bukan. Si Alvis ini dulunya adalah seorang Instagramable yang benar-benar hits banget di akun Instagram ya readers ya. Jadi memang sangat-sangat entertain. Dari dulunya tuh memang udah ada aura-aura entertainernya, itu memang udah ada dari dulu. Jadi dimulailah dari Instagram yang dulunya memang suka cari-cari spot-spot hits gitu kan, spot-spot yang sangat-sangat mengsaper lah gitu, mengsaper foto-foto untuk diunggah di akun Instagram gitu kan. Jadi memang kayak yang lagi kuliah nih, mau nih cari-cari tempat misalnya libur sehari 2 hari kayak Sabtu Minggu gitu kan, atau libur-libur tanggal merah, itu memang mau kayak yang mengunjungi sebuah tempat wisata, mendatangi sebuah tempat wisata untuk foto di sana, kemudian nanti diposting gitu. Dan itu buat orang-orang yang memang Instagramable itu sangat-sangat apresiasi sekali ya, kepuasan tersendiri, kebanggaan tersendiri ketika kita posting, kita pilih tempat, terus kita foto di sana, kemudian kita posting, orang nge-like, terus di repost kayak gitu, kayak sesuatu yang gimana itu, satu kebanggaan tersendiri. Nah jadi dulunya si Alvis Devitra ini adalah Instagramable, bukan langsung YouTuber. Kemudian sampai pada satu ketika Alvis yang memang dari dulu basic musiknya itu biola. Dari dulu memang basic musiknya itu biola, yang Alvisnya banget dan orang lain itu belum tentu bisa, itu adalah biola. Ya, identiknya ya. Biola, mulailah si Alvis ini mengcover lagu dengan biola gitu kan di akun Instagramnya. Waktu itu masih yang berdurasi 1 menit aja readers, di posting ke IG gitu kan. Terus dilihat gimana responnya. Ya saat itu ya masih sesuatu yang asik-asik aja gitu, biasa-biasa aja. Dan bahkan saat itu tuh masih belum tahu mau fokus ke musik apa untuk di cover pakai biola ya. Apakah itu musik Minang, apakah itu musik pop, apakah itu musik yang memang lagi hits gitu kan, masih belum tahu, masih yang seasiknya si Alvis ini aja gitu. Saat itu masih kayak gitu. Kemudian ya foto-foto gitu kan, foto-foto pemotretan sama teman-teman, jalan ke sana ke sini, masih yang kayak gitu. Nah kemudian lagi yang akan aku spoilerkan di sini adalah bahwasanya, nah nih buat fans-fansnya Alvis Devitra ini itu biasanya kan perempuan yang usianya itu memang sangat-sangat seusia kita lah gitu. Sangat, kalau dibilang ABG nggak punya malu banget nggak sih seusia kita itu dibilang ABG. Memang usia-usia ABG, terus usia-usia kita gitu ya, anak-anak kuliahan, terus anak-anak SMA, SMP gitu. Nah, berhubung itu, mungkin di antara teman-teman readers atau di antara fans-fansnya Alvis ini ada yang ketanyaan kan, si Alvis ini sebenarnya gimana sih, dia udah nikah apa belum sih, dia jomblo apa gimana sih, dia punya pacar nggak sih, kayak gitu ya. Mungkin juga nggak terlalu intens gitu kan si Alvis ini mempublikasikan soal asmaranya, soal hubungannya. Nah itu readers, hubungan asmaranya itu ada di sini ya readers. Aku kasih bocoran sedikit. Seseorang perempuan yang spesial itu adalah seseorang yang sudah bertahun-tahun lamanya hidup si Alvis ini, dan sampai sekarang itu
kalau aku nggak salah dari zamannya kita masih kelas 10 SMA, terus sampai sekarang orangnya nggak berubah, orangnya masih sama ya readers ya. Zamannya aku nih sekarang nih udah, ya Allah, udah dari kelas 10 SMA tuh aku di tahun 2012 tuh ya, aku kasih bocorannya, dan orang itu masih setia sampai sekarang. Nah itu juga ada di dalam novel Metamorfosa Alvis Devitra ini, perempuan itu juga ada, siapa perempuan itu juga ada ya readers ya. Kemudian apakah mereka ini nggak pernah berakhir ataukah gimana, apakah mereka ini yang langgeng banget, itu juga ada di novel ini, novel Metamorfosa Alvis Devitra ini, bahwasanya dulunya mereka itu juga sempat, ya katakanlah itu selesai, sempat ada jarak di antara mereka lantaran si Alvis ini yang pengen fokus untuk menyelesaikan kuliahnya gitu ya. Terus gimana sih, apa yang terjadi selama mereka itu ada jarak di antara mereka, itu juga ada di novel Metamorfosa Alvis Devitra ini. Kemudian kita lanjut lagi ke, pernah nggak sih si Alvis ini berada di masa terpuruknya, di masa downnya, nyerah? Mengingat aku juga adalah seseorang yang baru berkecimpung di dunia YouTube, jadi aku juga ngerasa ya, kok perkembangannya tuh lama banget, gini readers, emang gak ada yang instan. Kalau kita mau sesuatu yang sifatnya keberhasilan, sesuatu kesuksesan itu, kalau kita mau dia bertahan lama, kita nggak akan dapatnya secara instan. Kalau kita dapatkan secara instan, maka dia nggak akan bertahan lama. Itu ya readers. Jadi memang siapapun itu aku rasa ya, apakah itu seorang Alvis Devitra, apakah itu siapapun yang memang sifatnya dia adalah kreator, mereka memang berkarya, kata kuncinya berkarya ya readers ya, yang memang berkarya, pasti mereka akan mengalami masa naik turun, jatuh bangun kayak gitu, itu biasa banget, masa-masa nyerahnya dan gimana dia harus bangkit lagi, siapa yang menyemangatinya gitu kan, gimana cara menemukan idenya, terus dia terpuruk, dia sakit kayak gitu tuh gimana, semuanya ada di novel Metamorfosa Alvis Devitra ini. Terus juga ada nggak orang yang ngejulitin, terus ada nggak orang yang iri-irian, ada banget ya, menjadi bahan pikiran banget buat si Alvis ini, walaupun dia memang mengambil tindakan berupa ngeblok, jadi siapapun fake akun yang ngata-ngatain dia nih, katakanlah seperti itu ya readers, ngata-ngatain dia di fake akun, terus dia blok, tapi selalu ada kayak gitu kan. Nah sempet tuh kepikiran banget dalam satu fase dia memikirkan itu banget gitu. Terus lagi gimana dia bangkit dari situ, terus tiba-tiba akun fans yang muncul, pasti kita tuh kayak yang setelah ada haters, setelah ada orang jelek-jelekin kita, terus tiba-tiba ada akun fans yang muncul, ini maksudnya apa nih? Oh ini jangan-jangan kumpulan haters tadi nih gak berhasil dengan cara ini, pakai cara ini, kita pasti ada pemikiran, kekhawatiran kayak gitu ya readers ya. Nah itu juga ada di novel Metamorfosa Alvis Devitra ini. Kemudian lagi rasanya masuk TV, ternyatanya masuk TV ini adalah sesuatu yang udah ditargetkan oleh Alvis Devitra, terus ditargetkan oleh si Fikri, ditargetkan oleh si Fadel ini di tahun 2020. Jadi mereka memang punya suatu keinginan tahun 2020 ini readers, mereka memang pengen masuk TV, at least ya, walaupun itu cuma TV tradisional, maksud aku TV Padang itu kan TV tradisional yang maksudnya belum menyeluruh lah gitu ya. At least mereka udah sampai ke situ, mereka udah diliput sama stasiun televisi kayak gitu. Nah ya readers ya, selain sebagai seorang YouTuber kan si Alvis Devitra ini juga merupakan guru seni budaya di SMA, dimana dulunya aku dan si Alvis ini pernah sama-sama sekolah di SMA itu, SMA Negeri 1 Salim Paung ya, kita sama-sama pernah sekolah di situ, bahkan kita dulu pernah satu kelas di situ. Nah jadi dia jadi guru seni budaya di situ. Kemudian gimana cara si Alvis membagi waktunya, kan kayak sesuatu yang wow banget ya, guru tapi juga YouTuber gitu. Jadi gurunya tuh kayak kekinian banget gitu kan. Terus lagi tuh masa membagi waktunya, masa membagi waktunya, terus downnya, terpuruknya itu gimana, susahnya itu gimana. Nah, buat teman-teman Guriders dan juga buat para fansnya Alvis Devitra ini, aku sarankan banget, aku rekomendasikan banget untuk baca novel Metamorfosa Alvis Devitra ini. Nanti linknya aku kasih di description box ya. Jadi teman-teman Guriders tinggal klik buat pesan kemana. Aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman Guriders pasca launchingnya novel Metamorfosa Alvis Devitra. Jadi
Pertanyaan pertama itu adalah kolaborasi apa ya? Itu yang paling banyak, kolaborasi apa udah terjawab berarti ya. Bahwasanya di sini aku Anggun Sagita itu mengangkat kisahnya Alvis Devendra menjadi sebuah novel inspiratif. Kemudian pertanyaan yang kedua, kok bisa? Itu paling banyak juga ya readers ya. Kok bisa? Gini readers, si Alvis ini tadi aku udah sebut juga ya, kalau aku dan si Alvis ini dulunya kita satu kelas, kita pernah satu kelas, kita dulu juga pernah main drama bareng, kemudian ada banyak hal-hal yang kita lakukan itu pas berbarengan sampai pada akhirnya ya memang cukup dikenal kita saat itu gitu ya, cukup dikenal. Kayak ntar kayak berasa ngartis lagi, nggak gitu juga maksudnya. Saat itu tuh kita juga udah banyak yang tahu gitu, saat itu udah mulai banyak yang tahu. Terus pas kelas 11 nya kan udah bagi jurusan, aku sama si Alvis ini beda jurusan, kemudian kelas 2 nya ke kelas 12 nya juga udah beda jurusan. Kemudian aku waktu itu kuliah kita sama-sama lewat jalur SNMPTN, jadi kita nggak ikut SBMPTN. Karena aku ingat banget waktu itu sama-sama ngelapor ke sekolah ya, aku lolos SNMPTN, si Alvis juga lolos SNMPTN. Jadi aku waktu itu teknik arsitektur di Unri dan si Alvis ini sentra tasik di UNP. Kemudian lagi setelah saat itu bertahun-tahun lamanya kita nggak ketemu juga nih readers, nggak ketemu sama sekali, sampai pada akhirnya ketemu lagi itu di reunian. Waktu itu SMA ngadain reunian Perak dan kita ketemu lagi di situ. Udah ketemu cerita-cerita sedikit aja gitu kan ya. Itu juga cerita-cerita ringan aja kok, nggak ada cerita-cerita yang berat-berat gitu, nggak ada. Nah kemudian, si Alvis udah ngajar nih waktu itu di sekolah tempat aku itu, udah ngajar, udah PL kalau nggak salah ya, udah ngajar sebagai guru PL di sana. Terus pas udah memasuki tahun 2020 inilah readers, memasuki tahun 2020 aku tuh ngelihat video si Alvis ini di IG, video dia unboxing silver play-nya kan, silver play button-nya. Aku ngeliat itu waktu itu kalau nggak salah aku lagi kerja tuh, aku udah kerja. Jadi aku ngeliat video itu, wah rasanya tuh kayak gimana ya. Posisinya aku juga baru banget menyentuh dunia YouTube ini gitu kan, ngelihat orang yang udah berhasil kita kenal lagi gitu rasanya ya, seneng aja gitu rasanya. Jadi aku langsung cek YouTube-nya, terus aku lihat aku cari-cari gitu kan, aku lihat video-videonya, oh ya udah keren, mantap gitu kan. Udah selesai itu, udah lama mulai terfikirkannya itu justru setelah aku punya penerbit readers. Jadi kan awalnya aku belum punya penerbit, aku only nulis doang gitu kan, nulis aja, terus terbitkan di penerbit lain. Nah kayak gitu kan readers, terbitkan di penerbit lain. Beside aku punya komunitas sastra. Nah aku mulai kepikirannya itu pas aku punya penerbit, aku kan udah punya penerbit sendiri, aku bilang gitu kan. Jadi kayak nggak terlalu sulit untuk menerbitkan gitu kan ya, nggak terlalu sulit untuk menerbitkan. Karena kalau misalnya kita masih belum penerbit sendiri nih, masih menerbitkan itu kan nunggunya lama, terus juga yang diurus tuh karyanya banyak gitu kan, antrian karya tuh banyak, ngurusnya lama gitu, juga ada beberapa tahapan. Tapi kalau seandainya aku udah punya penerbit sendiri, jadi itu kan bisa lebih membantu, lebih mempercepat gitu prosesnya gitu ya readers. Jadi barulah aku kepikiran untuk itu. Sampai pada satu waktu aku ngechat kan, aku chat terus dibalas sama si Alvis, terus langsung aku sampaikan maksud dan tujuan aku dan langsung di welcome gitu. Si Alvis ini welcome banget saat itu. Dan pasnya aku pulang ke Sumbar, jadi kan aku bukan baru, pasnya aku pulang ke Sumbar, aku bilang sama si Alvis aku lagi di Sumbar, Alvis datang ke rumah aku. Nah di sana kita langsung bercerita. Nah gitu readers, kok bisanya itu tadi karena itu ya readers ya, karena itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu, aku itu siapanya Alvis? Ya ada juga yang nanya kayak gitu, aku itu siapanya Alvis? Setelah pertanyaan kok bisa tadi aku itu siapanya Alvis, aku temannya Alvis dari zamannya kita kelas 10 SMA. Dan itu tuh kita waktu itu memang ada beberapa orang yang memang kayak sering kalau misalnya ada kegiatan kelas kayak kelas meeting, terus tampil muhadaroh kayak gitu kan, upacara muhadaroh, terus kelas meeting, kita tuh memang ada sekumpulan orang yang memang orangnya itu aja gitu, cuman ditukar-tukar perannya doang, tapi orangnya itu aja. Yang kan gini nih readers, di dalam satu kelas itu kan semuanya mensukseskan nih, kalau ada lomba, kalau ada acara kelas meeting, mau tampil apa kayak gitu kan semuanya nih mensukseskan nih ya. Cuman kan ada yang di depan mainnya, ada yang di belakang. Nah waktu itu kita memang ada beberapa orang yang memang orangnya itu aja buat di depan gitu. Beside semuanya itu mensukseskan di belakang. Nah orang-orang di depan tuh memang ya kita itu aja gitu. Jadi memang dari kelas 10 sih sebenarnya aku tuh udah temenan gitu sama si Alvis.
gitu ya readers. Kemudian pertanyaan selanjutnya, aku dapat pertanyaan kayak gini nih readers. Aku dapat pertanyaan, ada nggak yang iri, ada nggak yang julitin setelah pasca kolaborasinya aku dengan si Alvis Devitra ini? Ada readers. Jadi aku tuh kalau dari dulu misalnya ada kayak fake akun yang cuman sekedar ngelihat IGS aku doang, itu aku nggak masalah sih ya. Maksudnya kayak ya udah sih aku biarin aja gitu kan. Mungkin dia adalah orang-orang yang kenal sama aku tapi nggak mau ngeliat postingan aku, langsung ketahuan dia yang ngeliat, jadinya dia pakai fake akun. Atau ya memang ya aku nggak terlalu mau ambil pusing juga sih dengan itu gitu kan, biasa aja gitu, nggak mau terlalu memikirkan itu. Cuman fake akun yang men-DM aku pasca kolaborasinya aku dengan si Alvis ini itu ada, dan isi pesannya itu memang kayak yang pesan penuh kebencian gitu, ada sih readers. Nah ini baru aku ceritakan di sini ya, baru aku bukakan sini ada. Tapi aku rasa kayaknya aku orangnya tahu kok gitu, cuman orang-orang yang aku tahu juga gitu ya. Isi pesannya apakah perlu aku sampaikan isi pesannya di sini? Cuman sih aku saat itu ya ketawa aja menyikapinya. Karena apa ya, karena biasa nggak sih kayak gitu tuh, biasa di saat kita mulai dilirik sama orang, kita mulai kelihatan sama orang, terus ada yang nggak suka, itu kan biasa, memang itu biasa gitu. Jadi aku ketawa aja sih saat itu, aku ketawa aja dan gak mau ambil pusing. Yang pertama yang jelas dia nge-fuck you-kan aku gitu ya readers. Itu yang paling pasti, dia nge-fuck you-kan aku dulu. Kalimat pertamanya fuck you Anggun Sanggita. Anggun Sanggitanya itu yang pakai X, bukan Anggun Sanggita pakai S. Karena aku Anggun Sanggita pakai S. Di beberapa brand aku kan aku pakai X. Nah jadi Anggun Sanggitanya itu Anggun Sanggita pakai X. Itu pembukaannya dulu, sebelum dia ngata-ngatain aku di bawahnya, itu dulu pembukaannya ada. Selain dari itu yang nyata aja ya, itu yang aksi nyata aja. Selain dari itu, terlepas dari kolaborasi ini memunculkan pro dan kontra, ya aku nggak terlalu bermasalah. Terus lagi, nah pelajaran rasanya lagi ya, pertanyaannya rasanya menyelesaikan novel seorang YouTuber terkenal gitu kan, mengangkat kisah YouTuber terkenal menjadi sebuah bacaan publik ya, menjadi bacaan publik, itu rasanya gimana? Hal pertama sekali yang aku rasakan, yang aku dapatkan itu adalah aku mendapatkan pelajaran yang sangat-sangat banyak dan sangat-sangat berharga sekali di dunia YouTube. Mengingat Alvis ini kan udah lama ya, dan udah jadi juga gitu, dan dapat silver play juga gitu kan, dan aku baru banget terjun ke dunia YouTube. Itu pelajarannya sangat-sangat berharga buat aku, banyak banget yang aku nggak tahu ternyata YouTube kayak gini gitu kan, yang orang lihat dari YouTube kayak gini gitu. Terus gimana caranya si Alvis ini mempertahankan karyanya? Jadi kan orang itu ada yang aku berkarya, orang ngebaca gitu kan, terus Alvis main musik, orang dengar. Tapi apakah aku berkarya itu berdasarkan yang aku mau atau berdasarkan yang pembaca mau? Apakah Alvis ini main musik berdasarkan musik kesukaannya dia, ataukah orang musik memainkan musik berdasarkan apa yang diinginkan oleh penggemar? Nah, dari hal-hal kayak gitu sih, gimana cara meredam ego kita sebagai kreator, sebagai seseorang yang berkarya, gimana cara meredam ego kita demi kenyamanan pembaca, demi kenyamanan pendengar. Nah kayak gitu juga. Terus dalam dunia YouTube banyak ya rasanya itu sih. Besides aku ngerasa bangga juga lah gitu kan, teman lama juga gitu, terus udah berhasil juga sekarang, terus aku angkat kisahnya jadi sebuah novel inspiratif. Mungkin itu aja readers, semoga semua pertanyaan dari teman-teman readers itu ada diantaranya dari pertanyaan-pertanyaan yang udah aku jawab tadi. Dan sekali lagi aku sarankan sama teman-teman readers dan juga sama fans-fansnya Alvis Devitra, fans-fansnya Bocah Wungkula, ini fans-fansnya Alvis Devitra, fans-fansnya Alvarus, fans-fansnya Randy, fans-fansnya Fikri, fans-fansnya Padel, fans-fansnya Arifin, fans-fansnya Dayat gitu kan. Aku sarankan banget, aku rekomendasikan banget buat baca novel Metamorfosa Alvis Devitra, karena di sini idola kalian tuh semuanya ada gitu loh ya. Buat teman-teman readers, segitu dulu dari aku minta maaf kalau dalam penyampaian aku ada yang tidak pada tempatnya. Dan buat teman-teman readers, jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Terus jangan lupa juga buat nyalain tombol loncengnya agar teman-teman readers nggak ketinggalan sama video-video aku yang selanjutnya.
Siap.